Oke, di dalam live ini saya akan mengangkat sebuah tema, yaitu banyak di DM saya, bahkan orang yang nonton di video saya yang ritual sakti melunasi hutang miliaran bisa lunas. Itu banyak banget ya yang saya baca di komentar, kolom komentar itu banyak banget. Sama perorangan ada koperasi. Oke, nanti saya jawab. Yang penting saya udah dapat orang 2 tadi cukup. Yang satu perorangan, yang satu ada libatan badan hukumnya ya. Aku ndak punya utang, alhamdulillah ya. Jadi di live kali ini saya bukan mau berbagi duit, bantuin bayar kalian utang, tapi aku mau ngajarin solusinya ya. Buat yang hutang ini ya. Oke, kita mulaiin ya. Tapi jangan lupa ya, bantuin subscribe itu dan tonton video-video saya kalau kamu ada waktu tonton gitu. Jadi kalau kamu nggak paham di saat saya live, kurang edukasinya kurang nerima itu terus ya. Saya mau tahu caranya. Saya tahu. Saya akan mengajarkan caranya. Jangan hutang, arisan pun nggak suka, maklum. Bagus, Mas Gali, bagus punya ini keterbatasan secara ekonomi. Semua orang pasti nggak pingin ngutang. Yang sering orang sudah terjebak utang karena gini. Aku ngajarin solusinya dulu, nggak usah bahas kenapa kamu terciptanya utang ya. Solusinya orang yang sudah terjebak utang, kalau utang dengan perorangan ya, pertama kali saya kasih ilmunya dulu, utang tetap biarin hutang. Yang harus kamu bongkar itu kepala kamu, kepalanya dulu yang dibongkar. Kita nggak usah bongkar utangnya dulu, kita bongkar kepala kita dulu ya. Seperti saya dulu utang miliaran. Nah, pertama kali kita bongkar ya, pertama kali kita bongkar kepala kita. Setelah kepala kita bongkar ya, kamu sadar udah punya utang. Lalu apa yang pertama kali harus dibongkar? Setelah kita bongkar kepala, tindakan kedua yaitu rubah mindset, rubah pola pikir. Nah ya, mindset ya, yang pertama bongkar kepala kita ya, isi kepala kita itu dibongkar dulu. Lalu yang kedua, setelah kamu bongkar, rubah pola mindset ya, pola pikir. Pola mindset itu pola pikir, pola pandang, pola hidup itu harus dirubah. Mindsetnya dulu yang harus dirubah ya. Yang ketiga, solusi yang ketiga itu setelah mindset, kamu harus tahu hidup ini ya, doa. Tak ajarin doanya. Doa itu dari mana? Jadi keputusan orang hidup itu, mau bisa bayar hutang, mau nggak bisa bayar hutang, itu kembali lagi ke doa. Doa itu sebenarnya apa sih doa itu? Doa itu yang bisa membuat doa kita terkabul itu apa? Doa itu sesungguhnya pikiran kita sendiri. Jadi orang hidup, ini aku yang ngalamin. Kalau saat terjebak utang, pikirannya hanya negatif, bahkan nggak bisa berpikir positif. Karena apa? Kenapa saya nyuruh merubah pula mindset? Waalaikumsalam Bunda Titi Latifah. Ayo kita dengerin ini lagi, ada minta aku mau bantuin 3 orang nih. Ada yang punya utang, perorangan dengan koperasi. Koperasi itu pasti ada lembaga badan hukumnya ya. Nah setelah itu, sering orang itu saat terlibat utang, dia sibuk mikirin besar utangnya, tapi tidak mau membongkar isi kepalanya, lalu merubah mindsetnya. Nah, Anda harus merubah mindsetnya dulu. Setelah rubah mindsetnya, doa. Ya, doa itu bukan sholat, bukan apa. Doa itu adalah sebenarnya apa yang terjadi dalam kehidupan kita ini, itu bagaimana dari pikiran kita sendiri. Orang kalau pikirannya, mindsetnya bagus, positif, itu yang terjadi pada diri kita adalah sebuah perubahan positif. Makasih Mbak Sri Wahyuni dari Jateng ya. Nah, tapi biasanya orang yang sedang terlibat utang itu mikirnya negatif, dia nggak bisa mikir apa-apa. Itu harus dibuang. Jadi mikir positif, karena apa? Yang bakal merapat ke badan kita, alam semesta ini hanya mencatat sesuai keinginan otak kita. Kalau otakmu tuh mikirnya nggak pernah mikir dengan positif, ya yang datang negatif. Tapi begitu kamu berpikir positif, alam semesta pun akan memberi datang itu pada kita itu ya yang baik-baik, yang positif. Makanya sering dibilang uang, rezeki
itu akan anteng pada orang yang pikirannya tenang. Aku dulu waktu terjebak utang, bukan berarti Allah nggak ngasih rejeki, tetap dikasih kita rejeki sama Allah. Tapi masalahnya, rejeki itu masuk ke kita pada orang yang sedang pikirannya negatif, ya, itu hanya akan sebentar saja, karena tubuh kamu tidak bisa menerima, tidak bisa mengolah. Tapi saat rezeki itu masuk pada orang yang sudah tenang, sudah merubah mindsetnya, merubah pola pikirnya, rezeki itu datang akan anteng. Nih, makanya kalau orang terjebak utang, yang saya ajarkan pertama kali, lihat isi kepala kamu kosong, melompong, atau isi kepala kamu pergi. Makanya di dalam kepala kita nggak ada isinya, gitu. Lalu kalau udah ngecek kepala kita, rubah mindset. Nanti tak ajarin terus, dengerin dulu ya. Aku dulu seperti itu. Kita nggak akan berubah kalau mindset kita nggak dirubah. Kita nggak akan bisa bayar hutang kalau mindset kita nggak rubah. Jadi utang itu bisa terbayar seiring dengan mindset, pola pikir kita yang dirubah, ya. Yang ketiga tadi udah masuk ke mindset ya. Lalu ciptakan pikiran-pikiran positif. Setelah kamu menciptakan mindset dirubah, otomatis kan berarti berubah dari mindset kamu yang tadinya hanya fokus mikirin utang aja. Mindsetnya dirubah dengan apa? Enggak, gue bisa kok bayar utang. Tunggu, gue bisa. Itu namanya contoh merubah mindset. Yang kemarin kamu nggak merubah mindset, itu yang kamu pikirin, punya bun, tapi saya berobat bun. Oh iya. Bentar ya Bu Sri ya, oke. Jadi kalau kamu sudah merubah mindset kamu, yang kemarin mindset kamu masih dalam style berpikir pada, utang gue 25 juta, gue gak ada duit sama sekali, besok tagihan datang begini. Kamu hanya akan makin dililit di lingkaran itu. Sampai akhirnya apa? Energi kamu terkuras untuk mikirin bagaimana gue bayar, bagaimana. Padahal pertanyaan yang harus dijawab itu bukan bagaimana, tapi melakukan sebuah action. Melakukan sebuah tindakan. Karena apa? Kamu mempunyai tujuan, ya. Kamu mempunyai cita-cita, kamu mempunyai tujuan, tapi bila mana tidak melakukan sesuatu action, tindakan, walaupun tindakan itu sekecil mungkin seperti yang saya lakukan, utang saya waktu itu hampir 2M. Lalu saya nggak mungkin bisa bayar utang saya yang hampir 2M. Tapi saya merubah mindset saya dengan apa? Saya menciptakan, pertama kali saya nggak mampu nih bayar utang saya, ya kan? Lalu saya sambil merubah mindset, saya melakukan sesuatu, yaitu apa? Saya awalin dengan saya menggoreng bakwan karena saking nggak punyanya duit. Saya goreng bakwan itu hanya mampu 10 biji. Ya, 10 biji bakwan dengan masak nasi kuning 5 bungkus. Lalu saya bawa ngider. Ini langsung saya ajarin ya. Saya nggak usah muter-muter ya. Ini praktek langsung ya. Ini yang terjadi pada diri saya. Gitu. Setelah itu, ini kita udah masuk merubah mindset. Hari itu saya berjualan bakwan. Bakwan saya laku. Tapi nasi kuningnya nggak laku. Cuman laku 3 biji. Masih sisa 2 biji. Pemikiran saya, sisanya bisa saya makan. Lalu dari jualan nasi kuning 3 biji dengan utang hampir 2M itu kan gak masuk akal. Gak masuk akal, bakwan 10 biji. Saya gak berpikir utang dulu. Saya mencoba melakukan sesuatu dulu. Ini real, demi Allah, ini yang saya lakukan waktu saya terjebak utang. Semua mobil udah gak ada, semua gak ada, punya gak apa-apa. Ya, saya cuman mau pakai motor borok, motor bekas gitu, motor jelek banget karena aku bener ancur-ancuran pada waktu itu. Akhirnya apa? Saya pakai marketing bohong. Bohong bukan merugikan. Kamu udah di lapangan ya, Yang? Bohong bukan merugikan. Jadi begitu ada jual bakwan saya laku, ada orang mau beli, saya langsung pakai jurus marketing. Utang banyak buat apa? Nggak usah ditanyain buat apanya. Ini saya lagi ngasih edukasi ya Mbak Liana ya. Saya bisnis dulu. Nah udah begitu saat utang sampai bakwan saya ada yang beli,
Saya langsung pakai jurus marketing, yaitu apa? Saya bilang, ada orang menyamperi saya, mau beli bakwan saya, lalu saya bilang, aku jangan dipotong ya, karena ini edukasi, aku nggak bisa baca ya, gitu. Biar kasihan, aku mau tolongin mbak yang pada punya utang itu. Ilmu saya yang akan saya bagikan. Lalu saya bilang kepada si pembeli datang baru itu, aduh, maaf ya, aku tadi jualan bakwan banyak banget, tapi habis, kata anak-anak enak, gitu. Kamu tahu nggak aku jualan bakwannya? Bukan pakai toko, aku jualan keliling. Cuman bawa modal bakwan 10, nasi kuning 5, demi Allah, demi Rasulullah. Itu awal pembukaan yang saya lakukan. Ya, udah, besok saya buat lagi. Ini saya ngajarin dari yang hal kecil. Aku nggak punya ilmu yang kayak model-model bisnis gede, bagaimana ini model orang kampung, model emak-emak desa. Karena saya bukan siapa-siapa ya, saya itu perempuan biasa gitu. Akhirnya besok saya jualan lagi, kepancing mereka datang lagi. Alhamdulillah masakan saya punya skill, saya bisa masak. Nah, itulah pentingnya skill. Saya bisa bikin bakwan enak, bikin nasi kuning enak. Akhirnya hari kedua saya tambahin, saya bawa bakwan 20 biji. 20 biji, nasi kuningnya tetap 5, karena kemarin nggak laku 2. Saya nggak berani bikin lagi. Akhirnya alhamdulillah, ya perjuangan nggak ngebohongin hasilnya. Hari itu bakwan saya 20 biji, habis. Nasi kuning saya habis, mereka bilang enak. Ya, akhirnya apa? Besok saya tambah lagi, sampai saya tambah, sampai saya banyak, sampai saya punya kesempatan market bahwa saya bisa masak. Akhirnya apa? Modal saya kumpulin kecil-kecil, saya jualan keliling pakai motor. Motor saya belakangnya saya pasang gerobak. Ya, saya pasang gerobak. Di atas gerobak saya jualan bakso, saya bertambah lagi karena udah ada modal. Ya, depan bawa bakwan, bawa kerupuk, bawa apa ya, kayak orang kampung gitu, jualan. Itu saya mengawali dari kebangkrutan saya, kebangkitan saya. Akhirnya modal cukup, sambil ngelihat peluang lagi. Nah, ngelihat peluang, ini namanya ikhtiar ya. Terus saya mulain terus ikhtiar terus, akhirnya sampai saya itu mampu buka toko, warung makan lumayan besar gitu, sampai punya pegawai. Ini kenapa saya ceritakan seperti ini? Jadi kalau punya utang itu jangan utangnya 25 juta yang dipikirin ya, tapi kita melakukan tindakan yang kecil pun harus konsisten dilakukan. Gitu. Harus konsisten. Itu yang saya lakukan. Nah, kembali lagi kepada ritual. Gitu. Jadi ini tadi kan namanya ikhtiar. Ikhtiar itu harus diduping dengan dulu pakai hijab, ala wes gak mikir hijab lagi pokoknya. Ini lagi edukasi mbak, hijabnya lagi disimpan. Besok tak pakai lagi, ini lagi musim panas banget, aku gak hijaban, aku bukan penghijab taat. Aku tuh pingin hijab ya hijab, enggak ya enggak, aku tuh orangnya santai. Enggak pusing aku dengan hijabku. Pokoknya aku lagi giniin ilmu ya, tak lanjut lagi ya. Masih nonton nggak mbak yang tadi nak pertanyaan terlibat utang? Masih ada stay nggak? Masih dengerin nggak? Ya? Masih ya? Oke mbak Athena, saya lanjutin lagi ya. Masih ya? Oke, masih ya? Oke. Saya lanjutin lagi. Kembali lagi, kita nggak bisa ngelepasin rasa ritual, yaitu Tuhan. Gusti Allah, kalau kamu orang Kristen, Tuhan kamu. Aku karena kebetulan waktu itu aku masih Islam ya. Hadir, oke, makasih. Aku terus mulai mendekatkan diri, yaitu aku sempat berpikir buruk demi Allah. Kepala saya sempat berpikir, aku gak ngerti lagi apa aku mesti nyupang ya, pesugihan. Tapi aku kalau mau pulang ke Indonesia, aku gak punya duit. Makanya ritual sakti yang saya buat di YouTube itu cerita kisah hidup saya. Itu kisah nyata saya. Saya udah, zaman dulu kan gak ada medsos yang ini ya, nggak kayak sekarang. Saya sempat berpikir itu mau nyupang, saya pingin cari pesugihan, karena di Taiwan itu nggak ada pesugihan. Di Taiwan itu nggak ada dukun, nggak ada pesugihan. Jadi akhirnya saya pingin pulang ke Indonesia. Lalu saya berpikir, kalau pulang ke Indonesia saya harus pakai ongkos, boro-boro ongkos, mendingan tak buat jualan modal gitu. Akhirnya saya berpikir, ya udahlah, aku mau pasrah, berserah sama Allah. Disitulah mulai kebangkitan saya, mulai mengenal Allah. Akhirnya apa? Aku serahkan benar-benar diriku.
aku posisikan diriku ini tak jadiin dukun, karena di sini nggak ada dukun, di Taiwan nggak ada dukun. Dukun itu apa? Duduk dengan tekun. Ya walaupun aku kadang jualan, tapi aku memposisikan diriku dukun. Karena apa? Ya aku terus aja. Di kepalaku tuh udah nggak bisa mikir apa-apa. Aku hanya fokus mikir gimana aku bisa menghasilkan uang. Lalu udah kan, aku udah ikhtiar. Ikutin kalian sesuai kemampuan kalian ikhtiarnya. Ya, kalau aku tuh aku ngajarinya tadi udah pakai ilmu. Ya Allah, itu ilmu bawah banget lah. Itu semua orang bisa ngelakuin karena aku mengawalinya dari jualan bakwan 10 biji. Ya. Terus tindakan yang kedua, tadi kan udah ritual ya, udah kan, spiritualnya juga harus jalan. Ya. Mindsetnya harus dirubah, kepalanya harus dilihat, mindsetnya, isi kepala kamu dilihat, dibongkar. Setelah itu mindsetnya yang dirubah, setelah itu yaitu ikhtiar, ya kan? Ikhtiar, lalu ritual, ya ritual itu nggak usah. Jadi yang ketiga penyelesaiannya kalau dengan perorangan lebih mudah. Kamu harus gentle, temuin tapi konsekuen. Kamu temuin pada orang yang ngutang itu, ngomong apa adanya. Kalau kamu punya barang yang di rumah bisa dijual, jualah. Saya dulu seperti itu penyelesaiannya. Jadi waktu aku terlibat hampir mendekati 2M, semua barang tak lelang total habis sampai aku kere bener. Melarat bener. Ritualnya gimana? Ritualnya yang ngedeket ke Allah. Kalau pingin tahu ritualnya, udah tak buat di YouTube saya ya. Tonton di YouTube Mbak Ati. Ritual saya penyelesaian utangnya ada di YouTube saya. Di judulnya yang Ritual Sakti bisa melunasi hutang miliaran. Itu real kisah hidup saya itu. Di YouTube itu real kisah hidup saya. Waalaikumsalam Mbak Zulfika. Lanjut ya. Kalau kamu punya utang dengan perorangan, kamu minta bantuan Allah. Makanya pentingnya ritual itu, kamu butuh bantuan Allah, yaitu untuk apa? Minta bantu, lembutkan hati yang punya utang sama kamu itu, supaya dilembutkan, supaya bisa ngertiin kamu. Itu juga penting kayak gitu. Udah seperti itu, temuin, ngomong sama yang punya utang. Pak, Bu, Mbak, Mas, Mbak, aku mau tanya obat herbal. Oh nanti dulu Mbak Yani ya, aku lagi ini penting banget, ini ada saudara kita yang terlibat hutang, dia nggak ngerti. Aku kepingin nolongin kasih ilmunya seperti saya dulu ngelunasinya gimana. Nah udah gitu, temuin Mbak, temuin para bunda. Di fase saya sekarang Bun, sama, aku mungkin lebih besar dari kamu. Dan nanti, ini masih panjang. Kamu temuin orang itu, lo mau diludahin, lo mau digebukin, lo mau dimatiin, konsekuensi, lo temuin, gentle. Ya, setelah itu kamu benar-benar tadi lakuin seperti yang saya ajarkan pertama. Kamu punyanya modal apa? Gali skill kamu pasti ada. Misalnya aku nggak punya skill Bun. Aku kan punya skill ya bikin makanan. Aku dari makanan itu aku bangkit. Kalau kamu nggak punya skill, kalau kamu usianya masih muda, masih produktif, kamu bisa lari pergi jadi TKW, minta waktu sama dia. Ya, tinggalkan semuanya. Itu kalau benar-benar nggak punya skill, usia masih produktif, mau di Malaysia, mau di mana, yang penting tujuan kamu fokus bayar utang. Ini solusi, ya. Yang kedua, kalau kamu nggak bisa keluar negeri, benar-benar mentok, pergi, kamu skill nggak punya, keluar negeri nggak bisa, buruh, nguli di Jakarta, banyak kerjaan, di mana aja, jadi babu, jadi jongos, jadi apa, lakukan. Aku dulu ngerti nggak, habis jualan, apa yang saya lakukan? Ada orang nyuruh saya babat kebon, aku nggak pernah aku tuh kerja kebon, babat kebon, nggak pernah saya itu, ke sawah aja nggak pernah saya itu. Karena saya terjebak utang itu, saya sadar hasil dari babat kebon, dari jualan bakwan, jualan nasi kuning, itu nggak mungkin bisa membayar hutang saya. Itu nggak mungkin. Ada orang, Mbak, mau nggak bersihin rumah saya? Mau. Berangkat saya. Mbak, mau nggak babatin rumput di kebun saya? Mau. Babat kebun saya. Kamu tahu keadaan saya itu nggak kayak gini. Hitam dekil, mana pasangan saya toksik. Bayangkan kondisi saya. Nggak gila untung. Akhirnya apa? Pada waktu itu aku hampir menyerah. Hampir aku bunuh diri. Disitulah sebelum aku mengambil ritual itu, aku hampir putus asa, pingin bunuh diri. Udah aku tambang itu udah aku lempar.
tambang itu udah aku lempar ke atas, sudah tinggal mati saya udah. Tapi dilalanya memang belum boleh aku. Anak saya datang manggil saya yang bayi. Waktu itu masih punya anak kecil, bayangkan. Terjebak utang miliaran, punya bayi, punya anak kecil umur sekitar 3 tahun atau 2 tahun. Saya bingung, suami toksik, suami saya tukang mabok, suami saya tukang judi. Saya harus bener semuanya. Akhirnya apa? Saya dijauhin semua orang pada waktu punya utang itu. Saya nggak butuh teman lagi. Yang saya fokus, saya kerja. Pertama, saya bisa nolongin diri saya sendiri dulu. Lalu apa? Allah Maha melihat. Karena saya sabar, saya terus nggak pernah menghentikan ritual. Ritual itu nggak harus yang kita kayak religius, nggak. Ritual itu dari hati kita, benar-benar bersihin hati, serahkan hati kita. Lalu buat mindset kita berubah. Jadi aku percaya apa yang ada dalam pikiran kita itu adalah doa. Ini saya ngalamin bener. Jadi apa yang terjadi dalam pikiran kita itu doa. Kalau kamu mikir, aku apa bisa ya nggak bayar hutang segitu banyak, nggak akan terlaksana, utangmu nggak akan pernah kebayar. Tapi aku dulu apapun aku sikat, kerjaan apapun, aku nggak peduli apapun. Yang penting tujuan saya bisa punya modal, nanti saya puter lagi. Jadi kepala kita yang harus dibongkar ternyata. Seperti itu. Sampai akhirnya dengan ritual saya berserah pada Allah yang mulai mendekat. Apa yang terjadi? Kemukjizatan. Allah Maha Adil, Maha Tahu. Suatu hari, aku tuh bingung banget. Udah bingung, saya udah putus asa. Kamu tahu, Allah mau ngirim jin, mau ngirim apa? Yang penting kita mintanya jangan nama jin. Inilah pesugihan, kehebatan pesugihan saya sama Allah. Pada waktu itu, saya udah gak ngerti. Otak saya berpikir, coba saya kayak gini, saya nembus lotre. Bayangkan, akhirnya apa? Allah mendengar dan Allah gak tahu ngirim jin tomang, jin gundul, jin apa. Ternyata membisikkan dalam kepala saya. Saya liatin tukang nomor itu di pinggir jalan. Saya beli, saya gak pernah berjudi. Saya tuh udah sepaleng, tapi saya ikhtiar jalan, doa jalan, ritual jalan, mindset saya rubah. Akhirnya apa? Tahu apa yang terjadi? Aku pasang lotre, nembus saya $1 juta. $1 juta itu 500 juta. Kalau zaman sekarang 600 juta. Nangis saya di situ. Akhirnya apa? Aku nggak ngambil seberapa, nggak tahu itu uang dosa, uang apa, nggak ngerti. Saya cuman ngambil, selebihnya tak buat beresin utang. Saya transfer ke Indonesia, saya nyuruh waktu itu bapak saya masih hidup. Nyuruh keluarga saya kirim 100.000. Saya ambil $100.000 itu duit Indonesia 50 juta ya. 50 juta saya kirim. Buat mama sekian, buat bapak sekian, buat saudaraku sekian, buat anak yatim sekian, buat masjid sekian. Tolong, saya bilangin gitu. Saya hanya ngambil 100.000. $100.000 yaitu 50 juta. Karena saya dapat setengah M. Dapat lotre setengah M. Habis itu, uang 100.000 itu saya puter. Tapi saya masih apa? Saya ngojek. Motor bekas saya, ada orang, Mbak, mau kemana gitu, mbak TKW itu mau pada pergi kemana. Ayo, ngojek saya. Jadi babat kebon. Jualan keliling. Habis jualan keliling, saya babat kebon. Habis babat kebon, ada orang nyuci piring, nyuci, nyapu, nyuruh apa. Saya lakuin semuanya. Akhirnya apa? Allah ngerti perjuangan hambanya yang tulus. Selama sakit aku dibilang katanya makan uang riba. Nanti ya Mbak Ati ya, aku mau ngedukasi biar ini dulu. Biar teman-teman kita itu teredukasi. Jangan sampai punya utang itu, lari pingin nyupang. Mendingan nyupang kayak saya, benar-benar nyupangnya sama Gusti Allah. Aku benar-benar nyupang sama Gusti Allah. Dari situ apa? Itulah hikmah dari cerita saya. Kalau Allah berkehendak, Allah Maha tahu. Ketulusan hambanya bener ama enggak itu Allah tahu. Makanya kita itu kita dikasih masalah itu cuman suruh ya jalanin aja. Bekerja. Terus kalau lu punya urusan sama manusia, temuin, gentle, dan jangan berkhianat. Gitu. Kalau lu bilang, Bu, Pak, aku keadaanku kayak gini, gak punya apa-apa, terserah mau disembelih. Aku dulu kayak gitu. Pada orang-orang yang punya urusan sama saya sangkutan, saya temuin bener. Akhirnya apa? Saya bilang mau dipenjarain, mau dipukulin, mau dibeleh, mau diapain, ini saya punyanya saya segini.
tapi saya pingin minta waktu, saya mau bekerja, saya mau cari uang, kumpulin, nanti kalau udah dapat saya cicil, segitu. Tapi saya konsekuen, akhirnya apa? Kun fayakun. Allah mendengar niat baik saya ditembusin lotre 500 miliar, dibantu sama Allah. Nggak tahu lotre itu kan katanya haram kan, nggak tahu itu Allah. Aku mintanya sama Allah kok, aku nggak minta sama jin. Kalau masalah Allah ngirim jin itu urusan Allah, bukan urusan saya. Saya nggak pernah minta sama jin. Saat saya sholat, saya selalu minta, ya Allah tolong aku, ya Allah bantu aku, ya Allah. Tapi ternyata Allah ngirimnya, aku dikasih rezekinya ya yang instan, yaitu tiba-tiba otak saya itu tergerak, ada ngeliatin orang jualan lotre di pinggir jalan. Saya kok kayak dituntun gitu, berhenti saya. Itu namanya mukjizat. Gitu. Itulah dari kesabaran kita yang benar-benar mau ritual. Makanya saya percaya kekuatan pikiran, yes, real. Makanya saya bilang kekuatan pikiran itulah yang menentukan nasib kita. Ini saya ngerasain, demi Allah itu. Aku nggak urusan itu, nggak ngerti, nggak mikir dosa saya. Saya mah ritual-ritual, saya sholat mah sholat, saya ada duit mah sedekah. Tapi yang penting saya nggak duit dari nipu, saya nggak duit dari ngerentenin, dari ngapain duit orang, enggak. Saya benar-benar kerja cuci piring, ngojek, babat kebun, sampai saya nggak peduli. Muka saya jelek banget, saya lebih tua dari hari ini pada waktu itu. Berharap dapat lotre, ya nggak apa-apa. Lo lagi dalam kesulitan, lo mintanya sama Allah, bilang aja, mudah-mudahan aku diberi lotre ya Allah. Nggak apa-apa, minta aja. Yang penting mintanya sama Allah. Masalah Allah nanti, nggak ada yang nggak mustahil di dunia ini, bener. Nggak ada yang mustahil. Akhirnya apa? Allah beri pertolongan saya pertama kali. Karena dia tahu saya itu nggak oleh, Mbak. Ya memang nggak boleh. Itu kan kalau menurut sekarang orang lagi dalam kesulitan, terjebak utang miliaran, mana kita itu mau mikir kayak gitu. Itu namanya menurut saya itu ya kekuasaan Allah, karena saya semuanya udah bekerja, saya udah ikhtiar, saya udah ritual, saya udah semuanya. Lalu Allah, aku dibisikkan, ya nggak tahu itu Allah ngirim jin, kan semua itu mau makhluk jin, mau makhluk apa, semua itu kan ciptaan Allah. Ngapain gue banyak mikirin yang gue nggak mampu, gila saya nggak berpikir. Yang saya pikir waktu itu, saya itu mintanya sama Allah, minta aja. Saya nggak ngelakuin sebuah yang merugikan orang lain, saya minta sama Allah. Akhirnya apa? Yaitu ada kayak semacam tiba-tiba pas saya lagi lewat, saya nggak pernah sama sekali judi apa, nggak pernah saya. Lalu saya itu beli cuman berapa duit aja nggak punya lah, beli sedikit, tapi dapatnya kalau lotre di luar negeri itu nggak kayak di Indonesia ya, dapatnya miliaran ya. Di sini beli sedikit uang itu bisa dapat. Akhirnya hutang saya bukan lunas, Bun, masih sedikit, karena waktu saya kondisi kayak gitu udah kecicil 1M, karena saya jualin barang-barang saya semua. Lalu kebantu sama Allah 500 juta, dibantu sama Allah 500 juta. Jadi 500-nya saya bantu cicil, kerja. Dan alhamdulillah hari ini udah kasus lama ya, lunas semua utang saya. Itulah cara nyupang saya, pesugihan saya lewat Allah tuh seperti itu. Seperti itulah. Kalau masalah orang mau bilang haram, nggak boleh, dosa, itu Allah lah ya. Kita nggak ngerti lah manusia itu. Yang penting kita jangan melakukan hal yang dosa. Itu semua orang melakukan dosa, tapi ada dosa kecil, ada dosa besar. Aku bayar utang, jual aset usaha, sama. Asetku tak jual semuanya. Akibat kesabaran. Akhirnya Pak Allah nolongin saya. Kecuali saya kerjanya main lotre. Saya loh, Mbak, bisa nggak babat kebun di kebun saya, Mbak? Aku babat kebun loh, ngerti nggak? Nyupang itu apa? Pesugihan. Nyupang itu pesugihan, mencari kekayaan. Tapi aku cara pesugihanku, aku lewat ritual mintaannya sama Allah. Terima kasih atas Kak Andi nasihatnya. Seperti itulah, makanya jangan pernah ya kita itu, karena aku percaya, goib atau percaya. Ada jin yang bisa memberi, ada setan, ada iblis. Itu ada. Memang iblis dan setan ditugaskan itu untuk menggoda kita kok. Gitu. Untuk menyesatkan kita kok. Gitu. Tapi kalau kita benar-benar minta sama jin, sama iblis, ya dikasih. Kalau kamu yakin iblis bisa ngasih, itu bisa ngasih. Karena apa? Sesuatu yang akan terjadi pada diri kita sesungguhnya
pikiran kita. Kalau di pikiran kamu yakin dengan setan bakal nolongin kamu, yang akan datang nolongin kamu yaitu setan. Karena saya yakin yang bakal nolongin saya yaitu Allah, yang datang itu pertolongan dari Allah. Cuman masalah Allah merintah siapa itu aku nggak tahu. Aku gitu aja. Aku jual tanah warisan, nggak apa-apa. Gitu. Utang miliaran kenapa? Aku dulu wanita bisnis ya. Aku dulu nggak seperti ini ya. Aku dulu punya usaha. Aku punya kantor. Aku punya usaha lah. Bukannya aku utang miliaran untuk apa? Namanya orang utang miliaran itu pasti bisnis lah. Nggak mungkin saya tuh. Alhamdulillah akhirnya Allah ngasih jalan yang terbaik ya bun. Iya, ini kisah hidup saya. Jadi apa yang saya upload di YouTube saya itu semuanya kisah hidup saya, real kisah hidup saya. Saya bukan tidak sedang menceritakan, mengada-ngada, mengarang-arang. Dan yang saya sampaikan ke kalian, ini pun kisah hidup saya. Kenapa? Saya bisa merasakan pada orang yang hari ini sedang terjebak utang, gelap pikirannya, gelapannya. Kalau kita nggak ketemu orang yang memberikan sharingan yang benar, kita bisa tersesat. Gitu. Saya pun hampir saya tersesat. Karena bingung. Gitu. Untung saya cepet-cepet yaitu dari situ sampai hari ini. Saya minta apapun nama Allah aku dikasih. Aku kepingin, aku kalau ngeliatin gini, waktu itu ya, iya aku itu mobil kok lewat-lewat bagus banget ya, aku pingin beli tapi mahal banget ya. Aku batin aja. Jadi ternyata semua akan terjadi pada hidupmu sesuai pikiranmu. Makanya jangan di sini pesan moralnya yang akan saya sampaikan. Kita jangan pernah berpikir tentang yang buruk-buruk. Berpikirlah yang baik-baik. Karena berpikir yang baik-baik yang terjadi adalah kebaikan yang datang ke kamu. Kenapa? Aku pernah berpikir, aku pernah bercerita. Dulu tetanggaku tuh cantik banget kok mau jadi istri kedua. Aku tuh cuman batin aja. Itu berapa puluh tahun aku ngebatin orang itu. Mbak itu sayangnya ya cantik-cantik kok mau ya jadi istri nomor 2. Dan itu aku inget, aku ngomongnya sama ibu kos di Jakarta. Jadi depan rumah kosku itu ada wanita cantik banget, masih muda. Itu dijadiin istri muda. Dia ada keluar anak. Aku inget, demi Allah aku inget. Apa yang terjadi sekian puluh tahun berputar waktu. Aku ngalamin jadi istri muda. Oh, aku kualat. Aku kualat sama pikiranku. Jadi ternyata makanya hati-hati. Hati-hati, ini pesan moral yang pengalaman hidup saya ini benar-benar ini loh. Sekarang nempel ya bun. Iya, sekarang saya nempel. Makanya saya selalu bilang ke kalian, buat kalian para wanita, kalau kalian ngeliatin wanita yang bernasib jadi istri poligami, istri muda, istri apa, jangan pernah kalian hujat. Itu bisa berbalik. Karena apa? Aku akhirnya punya ilmu. Ini nyata banget ya. Jadi ternyata yang terjadi dalam hidup kita ini itu adalah bentuk pikiran kita. Dan pikiran kita itu ternyata doa pada diri kita sendiri. Hati-hati, ini aku udah ngalamin ini. Jadi sekarang saya pecinta poligami ya nggak apa-apa gitu loh. Jadi gini, ternyata hidup ini itu sesuai apa yang kamu pikirkan. Ada orang miskin selalu berpikir begini, lah ya udahlah aku udah miskin, ya udah aku gini, ya akan miskin terus selamanya. Ada orang bodoh selalu berpikir, lah emang aku bodoh ya udah akan bodoh selamanya. Tapi saya adalah orang bodoh yang berani berontak. Saya nggak mau bodoh. Nah ternyata saya bisa pinter. Saya nggak mau miskin. Pikiran saya nggak mau miskin. Miskin sakit banget. Aku nggak mau miskin. Aku dulu waktu miskin kayak gitu. Makanya aku tuh terus bekerja mencapai apa yang ini gitu. Insya Allah kita juga semoga bertambah hati-hati. Iya, jangan dong pikiran yang bun hayalan. Jadi aku kasih tahu, hidup ini bakal terjadi kenyataan. Sesuai kamu punya misi. Hidup semua orang punya misi, ya kan? Lo punya tujuan nih. Kadang ada orang, kita pernah nggak coba duduk diam sendiri begini, enak ya. Kalau gue besok punya duit, gue bisa buka toko. Itu kalau enggak kamu melakukan sebuah action, sekecil apapun action kamu lakukan, misi kamu hanya jadi angan-angan halu aja. Jadi hayalan. Aku buktiin, aku punya utang 2 miliar karena aku berpikir enggak gini.
Utang gue 2 miliar. Nggak mungkin gue bisa bayar duit segede itu. Nggak. Tapi pikiranku pada waktu itu, nggak, aku bisa, aku mau kerja kayak gini, nanti kalau aku udah begini, lalu aku is doing, aku langsung melakukan perbuatannya yang ada dalam pikiran saya, yaitu saya melakukan sesuai kemampuan saya, yang karena modal saya nggak ada, aku jualan bakwan, aku buka dengan jualan bakwan 10 biji, jualan nasi uduk 10 biji, alhamdulillah, kun fayakun, apa yang nggak mustahil, apa yang nggak bisa terjadi, terbukti dalam hidup saya. 2 miliar selesai, ya, saya keluar dari kehidupan orang toksik, saya diselesaikan nama Allah. Dulu aku nggak bisa keluar dari orang toksik, aku sampai kayak mau gila hidupku. Terus akhirnya apa? Hari ini, karena aku terus ritual sama Allah, aku nggak pernah mau ninggalin ya. Pokoknya aku benar-benar berserah diri sama Allah. Aku nggak mau pasrah, aku tuh berserah. Aku minta apa diturutin. Sekarang aku minta apa diturutin. Kenapa aku selalu bilang aku udah ketemu Allah. Mungkin kalau kalian nggak ngerti tujuan bicara saya dibilang gila, ya. Saya bukan gila, saya benar-benar ketemu Allah sampai hari ini. Aku pingin apa aku diturutin. Aku kepingin pintar, aku diturutin. Aku kepingin rumah bagus, aku diturutin. Aku pingin beli mobil bagus, aku diturutin. Karena apa? Ya karena itu tadi. Saya bongkar isi kepala saya rubah mindset saya ikhtiar, saya tawakal, saya bekerja. Dan setelah saya melakukan semua itu, ya udah saya serahin aja sama Allah. Buktinya 2 miliar saya selesai, jadi kamu jangan membuat sebuah batasan. Aku kerja kayak gini, mana mungkin hasil kayak gini bisa nyarutang. Jangan. Allah punya beribu juta cara untuk menolong hambanya. Contohnya saya, utang saya 2 miliar, saya udah selesaiin yang 1 miliar, masih 1 miliar lagi. Saya udah stres, saya udah pusing. Ternyata Allah menggerakkan otak saya, pas lagi lewat di pinggir jalan ada tukang lotre. Kok saya tiba-tiba beli lotre? Yang gak pernah-pernahnya saya beli lotre. Kok beli lotre saya itu? Kok langsung nembus? Itu di luar akal sehat. Ya, masalah nanti buat orang yang mau ngomentari saya dengan agama, oh itu haram, itu urusannya sama Allah. Kalau lo mau protes sama Allah, karena gue mintanya sama Allah. Kalau Allah waktu itu ngirim jin masuk ke kepala saya, Ani, beli lotre di situ, lo bisa nembut, bisa bayar utang. Itu urusannya dia sama Allah, bukan urusan gue. Gue mintanya sama Allah, gue setiap hari jedak jeduk, jadi dukun, duduk dengan tekun, wiritan, zikir, bekerja, kerja kebun, kerja cuci piring, kerja jadi Allah, udah ngosek WC, apapun saya jalanin pada waktu bangkrut itu. Yang saya tadinya, ngerti nggak, saya bos tadinya. Saya pakai mobil, saya punya toko, saya punya kantor. Hari itu saya lepaskan baju kesombongan saya yang waktu itu saya bos. Saya punya kantor, saya punya toko besar, saya punya kantor, saya main bisnis. Karena bisnis itu hancur, disitulah makanya orang sukses. Kalau kamu mau sukses itu sesungguhnya mulailah rubah mindset kamu. Kamu pingin kaya, pingin pintar, pingin sukses, semua diawali dari pikiran. Dan pikiran itu adalah sesungguhnya doa pada diri kita sendiri. Itu sudah saya buktikan. Kelihatan Bun dari auranya, saya udah ketemu Allah. Makanya orang masih sibuk-sibuk dengan hijabnya, ibadah dengan hijabnya. Saya santai aja saya. Pingin pakai hijab ya pakai hijab, nggak pingin ya saya ya santai aja. Lo mau ngomongin gue ntar lo masuk neraka, ya gue yang masuk neraka kok. Gitu aja, nggak pusing saya, gitu loh. Dulu posisi suami Taiwan toh Bun. Iya, suami saya lagi yang si toksik itu, yang tukang judi, tukang mabok, tukang gebukin itu. Bayangin, mental saya dihajar sebegitu, punya suami kayak gitu, punya anak kecil umur 3 tahun. Mau mati inget anak, mau apa inget anak, akhirnya itulah. Makanya aku sekarang hidup nih udah berdamai dengan diriku, aku udah semuanya udah selesai, aku udah ngerti nikmatnya hidup ternyata bukan uang banyak, tapi rasa berkecukupan, rasa bersyukur dan apa. Dari situlah setelah aku bangkit, aku ngenalin diriku kembali ke Allah. Aku suka banget berbagi. Jadi kebahagiaan aku terindah adalah bisa berbagi. Berbagi ilmu, berbagi kalau aku ada materi, berbagi yang disebut dalam Islam yaitu sedekah. Hari ini aku sedang bersedekah loh.
Tapi banyak orang sedekah itu diartikan dengan materi. Aku sedang bersedekah. Buntip hubungan LDR. Oke ya, saya tutup ini ya. Udah cukup ya. Edukasi saya bagaimana cara membayar utang seperti itu ya. Pertama kali ya seperti itu. Jangan sampai turunkan buka gengsimu. Buang gengsimu. Serahkan hidupmu sama Allah, yakinkan. Jangan kamu yang sok tahu bahwa oh nanti aku dengan bekerja kayak gini, kebanyakan orang kan gini. Aku bekerja kayak gini mana mungkin cukup bisa buat bayar utang. Liatin apa yang terjadi pada diri saya. Hutang miliaran rupiah tiba-tiba tek. Saya dikasih pertolongan dengan caranya Allah. Kan nggak ngerti. Orang nyupang juga gitu kan ceritanya. Orang pesugihan Gunung Kawi kan juga kayak gitu kisahnya kan. Dia ritual nanti dilalahnya. Oh tek. Katanya ada kayak nomplok, rezeki nomplok. Misalnya kayak tiba-tiba dia dapat borongan. Itu kan trik jin. Konsekuensinya kan nggak baik. Tapi kalau konsekuensinya kita dengan Allah, enggak. Kita cuman suruh apa? Kalau kita udah keluarin kayak saya gini, rajin-rajin bersedekah nolong, aku buktiin ke Allah gitu. Dengan cara apa? Ya dengan rasa cinta saya ke Allah, keyakinan saya ke Allah. Setiap saya dapat rezeki, saya bukan bangga, bukan sombong, malah takut. Takut apa? Takut lupa bersedekah, lupa berbagi. Itu yang saya takutkan hari ini. Sama, coba kita menurut cerita-cerita orang pesugihan Gunung Kawi, kalau lupa ngasih apa itu ritualnya, ngasih sajennya apa, sama kan didatengin jinnya gitu. Ya bisa jadi aku juga takut, aku inginnya jadi orang yang amanah kayak gitu aja. Hari ini aku dikasih gaji 1 bulan 50 juta. Coba berpikir enggak? Masuk logika enggak? Tamatan SD, bisa bahasa Inggris, bisa ngomong, bisa nulis, bisa ngomong bahasa Jepang, bisa ngomong bahasa Mandarin, bisa ngomong bahasa Hokkien, bahasa Indonesia gue lancar, Jawa, Sunda, Palembang, sama semua bisa, ya kan? Gue bisa masak pinter, gue bisa sekolah perawat, gue punya ilmu perawat. Kalau kita mau berpikir secara ilmu manusia, impossible orang SD kok bisa kayak gini. Tapi kalau Allah berkehendak, apa yang nggak terjadi? Ya kan? Apa yang nggak terjadi kalau Allah berkehendak? Ini udah terjadi pada diri saya. Punya utang sama kita, dia nggak bayar, itu sama aja sedekah. Iya, kalau kamu ikhlasin aja. Nanti juga balik hati. Pingin lepas keluar dari zona hidup yang sekarang sama orang yang NPD, tonton video saya. Ya hari ini saya sedang bahas utang ya, biar teman-teman yang punya utang itu biar jangan sampai kesesat punya pikiran, oh mau ke Gunung Kawi lah, ngeliatin pohon gede minta lah, jangan. Aku kasih tahu, udah ikutin ritual saya selamat dunia akhirat dan kembali ke jalan Allah, itu nikmat banget. Hari ini aku gaji gede, takut saya gaji gede. Hari ini mau pakai mobil, ada. Mau tidur rumah bagus di Indonesia punya, mau kehidupan enak di Taiwan punya, duit punya. Orang aku kerja kan pasti punya duit, gaji gue gede lagi. Sekarang ngerti nggak? Aku kemarin minta sama Allah, dikabulin lagi. Aku bilang sama Allah, aku berpikir jadi benar-benar ya, mukjizat dahsyat, the power of otak ini, pikiran kita itu bakal membuktikan. Aku bilang sama Allah, ya Allah, aku kepingin gimana ya bisa nolongin orang-orang di Indonesia, anak yatim makin lebih banyak. Saya bilang gitu. Enaknya ya jadi YouTuber itu kayaknya enak, dapat penghasilan gak capek. Aku bisa kerja di sini, dapat gaji, nanti dapat dari YouTube. Kalau emang ada milik, aku bisa ada tambahan rezeki, bisa buat nambahin sedekah saya, nolong orang. Saya bilang gitu kan. Kamu ngerti nggak? Begitu sulitnya setelah aku ngerasain jadi YouTuber, nyari 1 subscribe itu susahnya minta ampun. Saya hari ini sudah monetisasi, saya udah deal jadi YouTuber. Dengan saya tempuh waktu hanya 15 hari. Saya fokus dengan pikiran saya minta sama Allah. Allah pasti kasih. Kun fayakun. Hari ini YouTube saya luar biasa. Saya udah deal jadi YouTuber. Saya udah dapat ituan jadi YouTuber. Saya udah jadi pekerja YouTuber. Masalah nanti serahin lagi sama Allah. Itu aja. Inilah hasil dari sebuah pemikiran. Makanya aku kasih tahu kalian. Jangan berani-berani perbanyak hidupmu dengan pikiran otak kita ini diisi otak kepo-kepo. Ngurusin tetangga, ngurusin apa. Jangan. Aku belajarnya dari mana?
bukan dari orang Islam. Aku belajarnya dari orang-orang sini. Kenapa orang sini itu hidupnya tenang? Kenapa orang sini nggak ada dukun, nggak ada terlibat utang banyak? Orang sini nggak ada nyupang, mistik, kedukun. Nggak ada orang luar negeri. Orang Taiwan, orang Jepang nggak ada. Karena apa? Mereka itu hidup dengan kesadaran dan percaya. Ya hidup pingin kaya, ya pikirannya yang diputar, ya kerja. Jadi aku kayak gitu. Kebetulan karena aku percaya dengan Allah, aku punya Allah. Orang Taiwan kan nggak punya, ya nggak punya Allah kan dia. Mereka nggak, kepercayaannya kan beda sama aku gitu. Itulah keuntungan saya. Saya punya Allah, saya minta benar-benar sama Allah. Di luar negeri nggak ada dukun. Makanya saya waktu pingin nyupang, pingin waktu terjebak utang, ada pikiran saya pingin ikut-ikut orang Indonesia. Mental saya masih ada mental Indonesia kadang juga. Akhirnya saya pikir, kok orang Taiwan bisa ya kayak gitu? Enggak lah, aku juga harus kayak gitu. Akhirnya apa? Di sini nggak ada. Nggak ada dukun di sini. Nggak ada kita pergi-pergi ke gunung, ke tempat sepi, minta-minta. Begitu nggak ada orang sini. Orang sini bangkrut, ya peras otak, bangkit bekerja dengan kusuk, dengan tekun. Orang sini semua dukun. Duduk dengan tekun orang sini. Tekun orang sini. Orang sini itu nyupangnya dengan diri mereka sendiri. Di situ aku dapat ilmu ya. Aku tinggal 33 tahun di luar negeri, itu ilmu yang saya dapat. Ya. Jadi buat kalian, kalau hari ini terlibat utang, bingung gimana caranya bayarnya, utangmu bisa lunas kalau kamu mampu merubah pikiranmu, pola pikirmu, mindsetmu. Dan dengarkan kata Bunda tadi. Ikutin jejak saya, ikutin pesugihan saya, ikutin ritual saya itu. Nyupang dengan Gusti Allah dan jangan pernah kamu membatasi kemampuannya Gusti Allah. Kita ini manusia hanya suruh apa? Jalanin. Ikhtiar. Apa yang disebut ikhtiar? Ya kerja ikhtiar aja. Masalah hasilnya nanti biarin Allah yang YouTube-nya apa? YouTube-nya Bu Ani Channel. Oke ya? Silakan kunjungin ke YouTube saya kalau yang masih pingin punya masalah apa, di situ lengkap banget. Ya. Buat Mbak tadi, 3 orang tadi yang terlibat masalah, semoga edukasi saya di live ini bisa menjadikan solusi ya. Saya nggak bisa bantuin bayar utang kamu, tapi saya bisa bantu kasih solusi cara bayar utangnya. Karena kamu masih utangnya 25 juta, kecil. Saya miliaran kok. Saya udah di atasnya, udah nggak mampu lah, udah nggak ngerti lagi ngomongnya. Itu miliaran pun saya bisa bayar. Yaitu dibantuin Allah. Yaitu makanya, daripada kamu nyupang, berpikiran sesat, pesugihan, cari pesugihan ke Gunung Kawi, Gunung Kemukus, ke pinggir kali, ke pinggir laut, ke pinggir danau. Nggak perlu. Semua itu bohong ya. Semua itu tipuan, tipu muslihat jin dan setan untuk kita. Dengan konsekuensinya yang tidak baik. Mendingan enak. Ikutin jejak saya, ya. Bisa kebayar utang, bisa hidup bahagia bersama Allah. Udah itu ilmunya. Kalau kamu suka, tolong bantu subscribe di YouTube saya dan kunjungin YouTube Bunda Ani ya. Oke, makasih atas partisipasinya. Ya, makasih.